di dunia. Oh, hebat ya. Tahniah guys, selama ini yang selalu kita perdebatkan siapakah yang menjadi bahasa resmi Indonesia, Malaysia, sampai ada yang menyatakan kami inilah apalah. Aduh, sejujurnya kami lebih tahu ya di mana Indonesia memang selayaknya untuk menjadi bahasa resmi UNESCO dibanding dengan Malaysia, dengan kejayaan dan juga keupayaan Indonesia sampai diakui oleh dunia. Hebat ya guys, saya tanya sekali lagi. Yaitu bahasa Indonesia resmi di UNESCO. Keputusan ini diambil di markas besar UNESCO di Paris, Prancis pada Senin kemarin. Dengan ini dikabarkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 yang diakui oleh UNESCO bersama dengan bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Dan dalam penyataannya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monaco, Muhammad Omer menyatakan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa prakemerdekaan, terutama melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Saya mengucapkan tahniah lah kepada Indonesia, bangsa Indonesia yang berjumlah 280 juta jiwa. Kerana bahasa Indonesia sudah diangkat oleh UNESCO sebagai bahasa rasminya. Satu daripada 10 bahasa rasmi UNESCO. Ini hanyalah satu langkah untuk mendapat pengisytiharan daripada PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Jadi kalau orang bilang Malaysia itu cemburu, bagi saya itu tidak tepat. Oke guys, bahasa Indonesia jadi bahasa resmi konferensi UNESCO. Jadi bahasa Indonesia berhasil ditetapkan sebagai bahasa resmi ataupun official language konferensi umum ya. Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perikatan Bangsa-Bangsa ataupun UNESCO guys. Jadi keputusan tersebut ditandai dengan resolusi secara konsensus ya dalam sesi pleno konferensi umum ke-42 UNESCO pada Isnin ya 20 November di markas besar UNESCO di Paris, Perancis. Ini merupakan satu lagi sejarah baru untuk Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia menjadi bahasa yang ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi konferensi umum UNESCO ini bersama 6 bahasa resmi PBB yang lain, yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, dan juga bahasa Rusia serta bahasa Hindi, Italia, dan Portugis juga guys. Jadi dengan ditetapkannya hal ini maka bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang guys. Ini yang kebaikan, keuntungan, manfaat dan juga Indonesia dari segi bahasa merupakan yang terkenal pada saat ini. Dan selain itu dokumen-dokumen konferensi umum juga dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini bukan lagi bahasa di Asia Tenggara sahaja, tapi sekarang ini merangkumi bahasa global juga. Ini merupakan satu kebanggaan bagi bangsa Indonesia, dan ini juga disampaikan bahwa Indonesia ini sebagai penutur lebih daripada 300 juta di dunia ini, dan kurikulum bahasa Indonesia masuk di 52 negara di dunia dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin Allahumma amin. Oke, masih bersama Anton Win Channel. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe supaya channel ini kedepannya biar tetap hidup dan tidak cepat dipanggil Tuhan Yang Maha Esa alias meninggal dunia. Oke teman-teman, telah kita saksikan bersama-sama reaksi orang Malaysia ketika melihat dan mendengar bahasa Indonesia sudah diakui oleh UNESCO dan menjadi bahasa resmi di konferensi umum di UNESCO. Dan ini tentunya kabar baik buat negara kita Indonesia dan bangsa Indonesia. Dan namun ini kabar kurang baik atau cenderung kabar buruk bagi negara tetangga kita yaitu Malaysia, di mana negara Malaysia menginginkan bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa internasional. Mungkin teman-teman masih ingat dulu waktu
Perdana Menteri Sabri Yaakob masih menjabat sebagai Perdana Menteri, ketika mantan Perdana Menteri Sabri Yaakob ini berkunjung atau lawatan ke Indonesia dan bertemu oleh Bapak Presiden kita yaitu Joko Widodo, dan dia salah satu agenda yang diusulkan oleh mantan Perdana Menteri Sabri Yaakob adalah mengusulkan bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa resmi kedua di ASEAN. Usulan tersebut ditentang oleh pemerintah Indonesia, terutama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menolak keras ajakan dari mantan Perdana Menteri Sabri Yaakob tersebut, karena Indonesia sendiri juga ingin sekali menjadi bahasa resmi nomor 2 di ASEAN setelah bahasa Inggris. Bagi teman-teman ya, jadi rakyat Malaysia pada umumnya tidak menerima tentang bahasa Indonesia, dan rakyat Malaysia yang menerima bahasa Melayu. Jadi teman-teman ya, mayoritas rakyat dari Malaysia itu tidak mengakui bahasa Indonesia. Karena apa? Karena menurut dia bahasa Indonesia itu berakar dari bahasa Melayu. Dan menurut orang Indonesia juga membenarkan tersebut. Ya, jadi benar sekali bahwa bahasa Indonesia ini adalah akarnya dari bahasa Melayu. Namun perlu digarisbawahi, yang dimaksud bahasa Melayu di sini adalah bahasa Melayu Rio. Jadi bukan bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Oke teman-teman, jadi ini jelas fix sekali, clear, dan harusnya, karena apa? Jika orang Malaysia membanding-bandingkan antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia, tentu tidak sebanding. Karena apa? Karena bahasa Melayu itu mempunyai porsi tersendiri dan bahasa Indonesia mempunyai porsi tersendiri. Dan sekarang bahasa Indonesia yang sudah berumur 100 tahun lebih, tentunya dia kemajuannya sangat luar biasa, karena bahasa Indonesia itu memang sengaja diciptakan untuk menjadi bahasa pemersatu bangsa Indonesia, bukan menjadi bahasa yang kelas-kelas kampung gitu ya. Jadi setiap 5 tahun sekali bahasa Indonesia itu selalu diupdate, selalu diperbarui, supaya bahasa Indonesia itu semakin hari semakin sempurna dan bisa menjadi bahasa internasional. Memang pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia menginginkan sekali bahwa bahasa Indonesia ini suatu saat bisa menjadi bahasa internasional gitu loh. Dan itu sangat masuk akal, karena Indonesia itu sendiri mati-matian untuk memperjuangkan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa internasional dengan berbagai macam cara, yaitu salah satunya membuka kurikulum internasional ada di 52 negara, dan dan pengguna bahasa Indonesia di luar negeri atau orang asing itu jumlahnya sekitar 150.000. Itu orang luar negeri yang mampu berbahasa Indonesia yang aktif adalah 150.000. Dan ini tidak dikerjakan oleh Malaysia. Dan teman-teman pernah melihat di media sosial bagaimana di negara Malaysia mengadakan lomba bahasa Melayu, namun pesertanya itu dari negara asing. Dan mayoritas peserta dari negara asing itu pernah berkuliah di Indonesia, dan dia belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Dan itu berkat pemerintah kita, negara Indonesia, akhirnya orang asing tersebut mampu berbahasa Indonesia dengan lancar. Jadi seolah-olah pemerintah Malaysia ingin menunjukkan kepada rakyatnya bahwa bahasa Melayu dipelajari oleh orang asing. Rakyat Malaysia percaya dengan hal tersebut. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.